aku memang energinya kalau di ruangan banyak itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan yang malu-malu juga. Walaupun di depan orang banyak, tapi rasanya kalau itu menyanyi dan berkarya kayaknya. Emang kayaknya lu dilahirkan untuk jadi seniman kayaknya ya. Nggak tahu juga. Sebenarnya mungkin karena apa yang aku simak juga sih di TV gitu. Aku banyak nonton acara-acara musikal yang banyak ya, anak-anak muda kayak bermusik, nulis lagu, jadi penyanyi. Mungkin aku terinspirasi juga jadi kayak aku bisa melakukan itu. Awal mulanya ketemu sama Tulus, akhirnya sekarang udah gabung nih, manajemen bareng. Itu gimana tuh? Itu karena kita ketemu di The Voice Kids. Oke. Jadi di situ Kak Tulus coach. Langsung. Coach, ya kan? Dia salah satu jurinya. Terus selepas acara itu kita tetap kontekan, tetap kirim-kiriman pesan. Tapi satu waktu akhirnya aku ngerasa lagu yang aku pendem sendiri, yang mampir di hidupku, ada yang mampirnya lama tapi hilangnya juga pamitannya baik-baik aja. Ada yang mampirnya cepet tapi lebih buat belajar banyak. Menawan bagaikan mawar yang merekah. Please welcome Dere. Kedatangan musisi muda berprestasi, cantik. Single gak sih? Single. Sama. Enggak, sama aja. Loh, enggak dong. Beberapa single dia hits. Bener gak? Udara mana? Jangan. Oke. Emang anak-anak gue tuh pada gak suka kalau gue nyanyi. Oke. Mereka gak pengen gue jadi penyanyi. Karena jadi setelah dites, suara gue tuh gak jelek. Oke. Setuju dong? Ya kan, suara gue gak jelek. Tapi ada yang pernah bilang, suara lu tuh gak jelek, Fat. Tapi lu buta nada. Dan iya, kayaknya iya deh. Ada kan orang buta nada? Tapi tadi kayak udara mananya presisi gitu. Udah latihan dari semalam. Oke, Dere, thank you banget udah datang ke Outframe. Kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Ini kan lagu kamu tuh lagi hits banget ya. Kayak di semua platform itu ada muncul. Kalau di TikTok tuh FYP dengan berbagai macam versi. Versi galau sampai dikoploin juga ada. Ya kan? Gimana perasaan kamu? Rasanya kayak lagu aku dikoploin gitu. Awalnya lebih ke ada bingung-bingung ya, soalnya kayak ternyata lagu emang bakal diapa-apain kalau setelah dirilis gitu. Tapi yang paling rasa yang paling ada di akunya sih seneng karena lagunya didengar sama orang kan. Sebentar, ini kan lagu judulnya Kota ya? Judulnya Kota. Yang dikoploin Kota. Iya, itu yang dikoploin. Itu banyak sekali di FYP saya gitu. Kayak ini judul lagunya Kota. Ini tuh sebenarnya kalau rilisnya sendiri itu dari tahun berapa sih? Kota rilisnya 2020. 2020. Berarti sekarang 2025. Udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Benar. Dan berarti selama perjalanan 5 tahun ini adalah titik puncaknya ya. Ketika lagu Kota ini tuh akhirnya udah dipakai sound-soundnya sama orang-orang banyak. Pernah nyangka gak sih? Kayak akhirnya tuh lagu kamu tuh dipakai untuk backsound orang galau, pemandangan-pemandangan, sampai yang di versi koplo pun ada gitu. Sebenarnya sih kalau nyangka gak pernah nyangka ya, tapi memang sebenarnya dari awal nulis tuh ada harapan untuk bisa buat lagu yang didengar kapanpun gitu.
Karena aku salah satu orang yang juga senang banget denger lagu dimanapun kapanpun. Oke. Dan aku senang sama lagu-lagu yang dibuat dandan santai bisa, dibuat jalan bisa, dibuat lagi sedih bisa, dibuat lagi karaokean sama temen bisa gitu. Akhirnya ada sedikit di kepalaku untuk buat lagu yang bisa jadi seperti itu gitu. Oke. Inspirasinya dari mana tuh? Karena kan ada nih kalau musisi biasanya yang pengen gue pengen lagunya adalah ini tentang perasaan gue. Ini tentang gue pengalaman gue tentang dia, tentang mereka, tentang siapa gitu. Tapi kamu tadi fokus kayak pengen bisa di segala situasi. Sulit loh itu bikin lagu bisa didengerin di segala situasi gitu kan. Harapannya gitu. Tapi ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau udah masuk studio tergantung mood juga, mood hati juga. Ada itu beberapa gimana sih lagu, masuk studio mood hati itu gimana tuh? Jadi ada beberapa lagu yang seperti Kota gitu. Awalnya itu juga tidak dirancang banget untuk ini harus jadi lagu yang didengarkan di setiap situasi gitu. Awalnya sih memang sebenarnya lagu tentang kerinduan aja. Oke. Cuman ternyata di sela-sela proses itu memang ada sedikit harapanku kalau kayak kayaknya pengen deh lagu yang dengan lirik se-relax ini itu bisa dengerinnya kapanpun dimanapun gitu. Itu untuk kamu relax ya. Kita yang denger dalam loh. Oh, Oke. Kita yang denger dalam loh itu liriknya, ya kan. Terus akhirnya booming, ya kan. Ya. Selain seneng perasaan kamu, ada beban nggak sih kayak, aduh, gue harus bikin apa lagi ya nextnya? Kepikiran nggak? Atau kayak santai aja gitu? Enggak, tapi lebih ke sempat ada ke lagu mau rilisan kedua itu mikir orang-orang akan suka nggak ya dengan tipe yang agak berbeda gitu. Tapi itu kayak sekelibat aja gitu karena itu waktu rilisan pertama kan. Gitu. Oke, yang nulis kamu sendiri? Yang kita nulis bareng Katulus. Aku nulis bareng Katulus. Wah, mentornya langsung luar biasa ya. Pantesan lagunya tuh kayak ada keikhlasan ya. Wow. Tulus. Ya kan? Ada unsur-unsur keikhlasan tulus ya kan. Ya. Oke, ini kita mundur sedikit. Oke. Ini aku juga baru tahu ternyata kamu itu adalah jebolan The Voice Kids yang angkatan pertama. Betul. Siapa yang mendorong kamu untuk ikut acara tersebut? Karena nih kalau misalnya dilihat kan dari tadi kamu kayak pemalu-pemalu gitu kan, diam-diam gitu. Kamu introvert juga ya? Aku sama introvert. aku juga. Oke. Oh belum dijawab ya? Loh maksudnya dari tadi kelihatan dia gemes-gemes gimana gitu. Aku pikir umur kamu tuh masih 19 atau 18 akhir atau 19 lah. Ternyata udah 23 dan masih 23. single ya? Masih single. Gitu. Yes. Callback ya kan. Oke, cerita tentang siapa yang mendorong kamu untuk ikut The Voice Kids. Ini jebolan pertama berarti ya? Benar, season pertama yang mendorong adalah diriku sendiri. Wah, bukan orang tua atau? Bukan. Jadi waktu itu sebenarnya di kisaran kayak waktu itu aku 14 tahun. Di kisaran usia itu udah dari 12, 13 sampai akhirnya umur 14 tahun tuh memang lagi ingin-inginnya ikut satu ajang nyanyi. Sebentar, umur 14 tuh kelas berapa ya? 14? SMP? Iya. SMP ya? 3 SMP. 3 SMP, oke. Oh pas kamu 3 SMP aku kelas 2 SMA waktu itu. Iya ya. Oh. Oke. Aman aja. Aman. Oke, tadi diinget. Oke, jadi SMP aku sempet nanya dulu sama kamu. Okay. Kamu kan introvert gitu kan. Kan kadang-kadang kalau introvert tuh kayak malu, canggung gitu, nggak berani tampil di depan orang banyak. Ini acara ini kan ditonton banyak orang. Sebenarnya dari dulu tuh aku memang energinya kalau di ruangan banyak itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan yang malu-malu juga atau gimana gitu. Cuma ini kalau misalnya kamu ngerasa penuh, saya suruh keluar semua nih. Oh nggak ada yang ngoperate kamera ya? Aman dong. Oh ya maaf. Tapi misalkan kayak dalam seminggu itu kalau ada 7 hari, aku mungkin ya 3-4 hari lebih suka menghabiskan waktu sendiri gitu. Cuman nge-charge baterai ya? Nge-charge baterai. Oke. Cuman di
dari dulu dari kecil itu tuh memang punya cita-cita pingin jadi penyanyi, nyanyi di panggung, bawain lagu-lagu yang diciptakan sendiri gitu. Udah ada cita-citanya Udah itu ada ya. cita-citanya. Walaupun di depan orang banyak tapi rasanya kalau itu menyanyi dan berkarya kayaknya malah menyenangkan. Gak apa-apa juga di depan orang gitu. Oh gitu. Akhirnya sampai berapa? 12 besar ya? Sampai 10? 12. Iya benar 12. 12 ya, 12 besar. Itu kan kamu pasti ada harapan dong pengen juara atau apa gitu. Ya. Ada gak sih atau pengen ya udah pokoknya pengen coba nyanyi di depan gitu? Pingin cobain aku kemampuannya sampai mana dan harapannya dengan kan pasti harapannya banyak belajar, ketemu teman-teman, terus kenal lebih banyak orang, dapat ilmu juga karena ketemu Katulus, terus ketemu Agnes, ketemu Papa Baby. Agnes Jennifer apa Agnes Mo nih? Agnes Monica. Agnes Monica. Agnes Monica mantap. Jadi Gue juga ngefans sama Agnes Monica. aku juga fans. Gue pernah sekali waktu itu cuman gara-gara pengen fotoin Agnes Monica, gue mau jadi fotografernya Karen Delano. Fotoin Agnes Monica di backstage. Ini beneran? Lah, ya Allah, kesannya kayak gue pembohong Enggak, gitu. maksudnya enggak. Maksudnya kayak Itu 2017 ya. Oke. 2017 terus bawa lighting sendiri, kamera 2 biji, lensa 1 tas kayak gitu. Terus waktu itu emang agak rush ya. Agnes lagi tampil di salah satu stasiun TV bareng sama Bebe Reksa ya. Jadi itu kan rush banget gitu. Jadi aku cuma minta sama Karen Delano, boleh nggak Agnes nanti pas turun panggung di sini, terus ada kayak box alat-alat sound dan segala macem, itu gue geser-geserin, gue tata lighting, gue tes, Agnes lewat, gue dapat 2 shot, udah. Dia langsung cabut lagi karena harus ganti baju, harus tampil lagi berapa menit lagi gitu kan. Pas gue lihat kayak untung fotonya nggak ngeblur. Dan gue kayak ngerasa kayak fotonya bagus sih gitu. Kamu kapan manggung nanti aku fotoin? Yuk. Aku mah seneng. Iya. Ya, tadi kan fotonya kalau yang tadi kan foto-foto cakep gitu ya. Nanti foto-foto panggung gitu. Ini pasti banyak yang mau fotoin. Tetangga lu juga pasti mau fotoin nih. Iya, yuk. Geter gak tuh Mas? Iya, nya tuh bikin geter ya gak? Kecil suaranya tapi dalam gitu ya. Kamu tuh asli mana sih kok? Asli ada mana? kayak ada logat-logatnya? Masa sih? Papa orang Batak, mama orang Jawa. Lah kok ke Sunda ya tadi ya? Tapi aku memang lumayan banyak menghabiskan waktu. Gak banyak-banyak banget sih, tapi aku teman-temannya banyak orang Sunda terus sering bolak-balik Bandung. Oh, pantes. Aku pikir kamu orang Sunda. Baru Emang mau kayak ngomong. Sunda? Hah? Emang kayak Sunda? Nadanya gitu, nada yang pendek-pendek itu kayak Sunda gitu. Ternyata ada Bataknya ya. Ada Batak. Pantes suaranya bagus, bisa nyanyi. Kalau misalnya belajar musik, Ya, dari umur berapa? belajar musik pertama kali itu 3 SD. 3 Mudah SD. banget ya. Ya Allah. Ya Allah, 3 SD. Kita masih belajar pianika sama suling. Iya, Alat musik pertama masih ingat gak yang kamu kuasain? Yang kuasain. Sebenarnya alat musik pertama banget dulu juga pianika sih. Tuh kan sama. Beneran. Iya kan? Benar. Tapi kamu jago. Tapi dulu di pianika itu caraku membuktikan bahwa aku bisa mainin jago loh ke mama gitu. Jadi dulu minta dibeliin keyboard tuh awalnya main pianika dulu. Oh, karena pengen beli keyboard, Betul. kamu tunjukin ke mama kayak ini main pianika. Betul. Aku kayak tuh jago kan. Ya yuk les yuk gitu. Gitu. Oh. Enggak, ini contoh anak yang benar. Kenapa? Dia nunjukin bahwa gue berprestasi, gue bisa, gue punya keinginan beliin ya mah gitu. Kalau gue kan kayak disuruh sekolah, pianika harga berapa? 200.000, gue bilang gitu. Udah dikasih duitnya padahal pianika 100.000. Nah itu contoh yang tidak benar. Ya itu itu contoh yang tidak benar. Gitu. Dulu main pianika, lagu pertama masih ingat nggak? Gue ingat soalnya. Apa? Soundtracknya Titanic. 117 tet ya kan 117 tuh apa? Do tinggi terus ke 7 tuh. Dodo ya. Bukan.
Ya udahlah pokoknya angkanya itu aja yang saya ingat. Tapi bener kan? Bener. Ya kan gitu. Cuman itu doang, tapi nggak nyampe ref. Oke. Cuman depan tet gitu doang. Aku juga kok awal-awalnya, cuman ya itu caraku membuktikan aku mau beli keyboard juga dari Pianika. Oke. Emang kenapa keyboard? Kenapa keyboard? Karena dulu cita-citanya, dulu waktu masih kecil sih, dulu cita-citanya pingin menguasai semuanya gitu. Jadi kayak aku mau mulai dari keyboard. Dulu mikirnya kan masih kayak semuanya gampang gitu. Jadi kayak dicobain aja semuanya, nyobain gitar, nyobain keyboard. Ternyata pas nyobain keyboard, minta les 3 bulan ke mama, ternyata aku bosenan banget. Dan akhirnya Bintangnya apa sih kok bosenan? Tebak. Iya. Kalau baru cuman 1 clue dong bosen. Aquarius. Salah. Gue juga bosenan lagi soalnya. Aku tebak Kak Fadi. Apa? Kan udah ngomong. Oh. Udah ngomong tadi. Udah ngomong. Aquarius. Iya. Oke. Kamu apa? Tebak. Depannya. Gemini. Oh Gemini. Oh, ada oh my god. Hah? Siapa yang ngomong oh my god? Oh my god, Gemini. Tapi banyak loh Gemini yang jadi musisi hebat. Ahmad Dhani, Raisa. Nah, Roni. Dere. Kan Gemini. Ya kan? Ini musisi-musisi hebat yang bintangnya Gemini. Gitu. Oke, bosan tuh 3 bulan keyboard. Ya. Terus? Mungkin bosan karena di telingaku itu bukan bunyi-bunyian atau frekuensi suara yang aku mau gitu. Oh my god, kelas 3 SD ngerti begituan? Itu justru karena gak ngerti. Justru aku dari dulu waktu 3 SD itu cita-citanya ingin buat lagu dengan model tertentu gitu, dengan gaya tertentu. 3 SD udah kepikiran. Gitu. Ya Allah, kita sama 3 SD ngerjain PR aja kagak, doyan main bola. Ini SD di mana nih, bagus banget nih sekolahnya. Untuk tumbuh kembang otaknya tuh kepikiran gitu ya. Oke, terus habis itu aku nyobain gitar karena ngelihat kakak di rumah main gitar. Kakak cowok? Kakak perempuan dua-duanya. Oh, kamu anak berapa? Aku anak ketiga. Oh, perempuan. Ya. Kakak udah pada nikah? Kakak nikah 1. Yang paling pertama? Yang paling pertama. Yang kedua belum? Yang kedua belum. Umurnya berapa? Umur ketawa. Lucu banget lagi. Lahirnya 96. Oh, shit, jauh juga lagi. Oke, lanjut. Ya. Oke, gitar gara-gara ngeliat kakak. Gitar gara-gara lihat kakak. Terus bunyinya rasanya sih lebih bunyi itu yang aku kejar untuk nulis lagu di kepalaku. Kira aku nyobain main gitar, genjreng-genjreng, sedikit-sedikit minta diajarin kakak. Lama-lama seru banget. Di tanganku lebih lebih nyaman megang gitar. Kelas 3 SD tuh badannya masih kecil loh. Iya betul. Kamu beli gitarnya yang biasa apa gitar untuk anak kecil? Gitar kakak. Gede dong? Gede lumayan, gitar nilon. Iya, nilon. Emang nyampe? Gitu. Nyampe walaupun jarinya sih gitu. Kayak ketarik-ketarik gitu. Oke. Terus akhirnya suka lah. Nah, pertama kali nulis lagu. Ini karena dari 3 SD aja kamu udah kepikiran pengen nulis lagu tuh out of the box sih menurut aku ya. Kayak emang kepikiran. Kok gue gak mikir sih kelas 3 SD? Lu mikir gak? Enggak sih, mungkin kan ada bakatnya juga. Nindi, nah dia juga nyanyi tapi cita-cita jadi LC dulu emang. Oh bukan ya? Gue jujur gue masih emes loh kelas 3 SD udah kepikiran pengen bikin musik tuh. Boom. Emang kayaknya lu dilahirkan untuk jadi seniman kayaknya ya. Gak tahu juga. Sebenarnya mungkin karena apa yang aku simak juga sih di TV gitu. Aku banyak nonton acara-acara musikal yang banyak ya, anak-anak muda kayak
bermusik, nulis lagu, jadi penyanyi. Mungkin aku terinspirasi juga jadi kayak aku bisa melakukan itu gitu. Acara TV mana tuh? Gue bingung deh. Emang ada ya acara TV yang kayak gitu ya? Acara dulu di salah satu kanal. Sebut aja nggak apa-apa. Ada di dulu aku banyak banget nonton film-film musikal kayak High School Musical gitu-gitu kan, itu kan tontonan anak-anak, tontonan remaja sebenarnya yang. Gue nontonnya Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam bagus loh. Iya bagus kan? Bagus Satria Baja yang Kotaro Minami. Iya. Nonton juga. Aku kakak yang pertama tuh suka banget. Itu Satria Baja Hitam. Jangan dibongkar. Rasa jauhnya nanti. Kakaknya nggak usah kita bahas ya. Makin jauh ya. Tetap jauh ya gitu. Oke, terus akhirnya umur berapa tuh jadinya tuh untuk pertama kali kamu nulis lagu? Yang ku ingat pertama kali kelas nulis berapa? Lagu nggak jauh dari sebelum ikut The Voice Kids, sekitar 13 atau 14 tahun. Berarti SMP-an ya? SMP-an. SMP. Berarti udah hatam tuh main gitar tuh. Sudah mulai bisa ngikut ngarang-ngarang dikit bisa. Sebentar. Nulis lagu itu kan nggak cuma lirik kan? Iya. Kan kamu harus tentuin nadanya, apanya. Tuh kamu nulis sendiri tuh? Nulis, tapi aku itu sebenarnya bukan orang yang bisa baca notasi musik sebenarnya. Oh itu sama kalau itu. Ya kan, susah soalnya. Itu sama, ada kesamaan minimal. Susah. Tapi sempat belajar, waktu les juga sempat belajar, cuman nggak bisa yang baca seperti baca gitu. Jadi kayak mesti kayak ngitung garis gitu bisa. Cuman kan itu terlalu lama kan. Jadi karena untungnya aku juga udah hidup di era teknologi yang cepat. Jadi kalau ada apa-apa udah bisa rekam pakai handphone. Jadi udah mulai bisa nyicil lah. Betul. Ibaratnya gitu. Tapi emang kamu tuh satu keluarga tuh musisi kah atau gimana? Nggak musisi, tapi kita semua seneng banget denger musik dimanapun kapanpun. Kayak salah satu kebiasaan yang juga dilakukan di hari Minggu sepulang bepergian gitu. Kita pasti karaokean di rumah atau bangun pagi-paginya anak-anaknya terbangun karena papa dengerin lagu Batak, terus mama dengerin Vina Panduwinata gitu. Lucu sekali keluarganya. Kita adain lagi ya. Jadi di Fadi Potret ini tuh kita tuh suka ada movie night karena gue suka film. Sebenarnya gue suka lagu, cuman problemnya kan tadi buta nada. Boleh nih hari apa kita mulai kerja dengan berkaraoke bersama kali ya? Seru banget. Goalsnya apa ya? Goalsnya kalau itu kan bisa jadi penyanyi. Bukan siapa tahu ya kan, nanti pas gue lagi fotoin Dere di panggung gitu kan, ada Kak Fadi duet gitu kan. Seru banget. Udara mana kini yang kau hirup? Semalaman belajarin. Susah. Jadi itulah umur 13-14 itu nulis lagu. Masih ingat lagunya apa? Ada yang masih ingat. Judul pertama, ada 2 lagu pertama. Salah satunya itu judulnya Butterfly. Satunya lagi judulnya Cry. Emang dari dulu agak melankolis. Ini 2 lagu ini masuk gak sih ke album kamu? Enggak, tapi Inspirasinya masuk karena beberapa melodinya ternyata juga nempel di kepalaku. Akhirnya lagu-lagu yang dibuat sekarang tuh ada beberapa pecahan melodi dari lagu-lagu awal yang aku tulis. Dan itu masih SMP nulisnya ya? Dan SMP nulisnya. Tadi ada sedikit ekspresi ketika Butterfly itu awal-awal kamu lagi suka sama cowok ya? Iya benar. Terus yang Cry nggak dapet cowoknya apa putus? Itu bener sih, itu lanjutan sih setelah Tuh kan. Kisah. Ya lumayan lah ya. Enggak, tapi maksudnya anak umur segitu ya kan, dia tahu bagaimana perasaannya dituangkan dalam tulisan gitu kan. Lah kalau kita mah galau pasti. Kalau dia bikin karya gimana nggak keren gitu ya. Kita ngomongin lagu-lagu ya. Lagu-lagu kamu itu kan berangkat dari pengalaman pribadikah atau keresahan? Dua-duanya. Karena agak unik nih, tiba-tiba
judul lagunya Kota, kagak ada butterfly sama cry-nya. Berangkat dari dua-duanya sebenarnya, dari pengalaman sendiri. Banyak yang dari pengalaman sendiri, biasanya dari hal-hal yang justru aku menemukan kesulitan menyampaikan beberapa hal dalam kata-kata gitu. Oke, berkomunikasi. Dalam berkomunikasi langsung. Jadi biasanya itu lumayan ada di kepalaku lama. Terus aku mencari cara supaya gimana aku tetap bisa menyampaikannya tanpa ngomong gitu. Jadinya aku nulis lagu. Unik sekali ya gitu ya. Tapi sebenarnya gini, lebih susah bikin lirik atau melodi? Melodi sama chord tuh beda gak sih? Melodi itu gitu. Kalau chord beda kan kunci ya chordnya. Chord tuh gabungan dari nada, beberapa nada. Ya. Nah, lebih susah bikin lirik, melodi apa chordnya? Semuanya sulit di beberapa waktu tertentu, tapi setidaknya untuk aku yang paling sulit tuh seringnya lirik. Karena buat lirik itu sama seperti berkaitan tadi yang aku bilang sebelumnya, aku ada beberapa hal yang sulit aku sampaikan. Jadi ketika mau nulis lagu juga aku tuh banyak revisinya. Aduh, mungkin udah sempat selesaikan satu penuh, terus habis itu aku ulang lagi karena ada yang rasanya kayak sudut pandangnya kurang oke, terus rombak lagi gitu sampai aku benar-benar kayak oke, cukup masuk studio gitu. Itu satu lagu tuh ya? Satu lagu prosesnya itu bikin satu lagu tuh kamu bisa proses berapa lama? Kita ngomongin lagu Kota dulu deh. Oke. Kota sendiri berapa lama untuk penulisan lagu sampai jadi oke, cukup kita ke studio? Kota itu cepet banget. Kota itu nulisnya waktu itu sama Kak Tulus di waktu pandemi. Kita memang ada kesempatan bertemu. Kita nggak merencanakan juga mau nulis apa-apa, tapi kita mungkin kan didukung dengan suasana yang ada waktu itu, hujan, terus kita di dalam ruangan ber-AC, terus tiba-tiba Kak Tulus beride buat kita untuk buat lagu. Aku ngambil gitar dan tahu-tahu mengalir aja gitu prosesnya, tiba-tiba dia nulis kayak udara mana kini itu, terus habis itu aku pancing lagi COVID, aku pancing sama gitar gitu. Terus ya udah, tahu-tahu jadi, terus kita kayak lagunya bagus nih, masuk studio deh lanjutin gitu, akhirnya dirilis. Ternyata ada yang cepet, ada juga ada yang lama gitu. Tapi kalau misalnya lagi susah nih, bikin lagu gitu, misalnya stuck, pasti pernah ngalamin dong. Nah itu gimana cara kamu untuk bisa keluar dari kestuckan itu? Apakah harus healing dulu kah? Gitu, karena kan nggak tahu ya, apakah musisi ini kan kadang-kadang suka, tergantung mood nih gitu. Karena kan menuangkannya kan dengan perasaan biasanya. Betul. Gitu kan. Ini bikin lagu sedih, moodnya lagi happy, ya jadi happy, lagunya nggak jadi sedih gitu kan. Ataupun sebaliknya gitu kan. Itu gimana tuh cara kamu mengakalinya atau menghealingnya gitu? Aku kalau lagi mentok itu biasanya jalan kaki. Hah? Beneran, jalan kaki keluar ruangan. Soalnya biasanya aku kalau lagi nulis lagu itu bisa berjam-jam di kamar, nggak kemana-mana gitu. Itu lumayan kayak. Itu duduk apa tiduran tuh? Kadang duduk, ada yang tiduran, ada yang jalan-jalan juga di kamar. Tapi kalau udah sumpek banget, aku keluar ruangan, jalan kaki keluar rumah gitu, jalan aja. Tapi di sini masih penuh tuh. Tapi sambil mikir. Benar, di sininya kan? Mungkin dicoba diurai satu-satu kayak kenapa kok mentok, kenapa kok melodinya nggak cocok gitu. Nanti kalau udah lumayan rasanya terurai, aku balik lagi, dicoba selesaikan lagi. Gitu. Nah, ini boleh tahu nggak sih awal mulanya ketemu sama Tulus, akhirnya sekarang udah gabung nih, manajemen bareng, itu gimana tuh? Itu karena kita ketemu di The Voice Kids. Oke. Jadi di situ Kak Tulus coach. Langsung. Coach. Ya kan. Dia salah satu jurinya. Terus selepas acara itu kita tetap kontekan. Tetap kirim-kiriman pesan. Tapi satu waktu akhirnya aku ngerasa lagu yang aku pendem sendiri itu
pengen aku perdengarkan ke orang, tapi aku waktu itu bingung mau memperdengarkan ke siapa karena mungkin masih ada malu-malunya ya. Karena kayak didengar nggak ya gitu. Akhirnya aku kirim aja ke Kak Tulus, Kak aku punya lagu gitu. Terus habis itu dia respon, ini kayak bisa oke, ya udah kita lanjutin ya gitu. Nah di situ kita akhirnya mulai ketemu nulis sampai akhirnya di 2020 kita nulis Kota dan sampai hari ini kita berkarya bareng juga gitu. Oke. Ini gimana pendapatnya Tulus nih tentang lagu kamu yang booming banget sekarang? Dia ngechat juga nggak? Dia kita sebenarnya masih lumayan sering ketemu karena atau ngomong apa deh gitu? Dia agak kayak abang gitu ya. Itu bukan abang ya kakak gitu. Mas ya. Enggak abang ini abang kayak gini nih. Gitu. Sosok dia udah aku anggap juga kakak sendiri. Waktu pertama rilis Kota responnya ya selamat dan akhirnya dari rilisan Kota itu ternyata kita memang mungkin sama-sama merasa energi kita saat berkarya tuh nyambung, nyatu. Jadi sampai sekarang juga aku akhirnya nulis lagu untuk Kak Tulus juga. Kak Tulus juga banyak nulis lagu untuk aku di album terbaru dan album lama juga. Ini Tulus nggak mau ngangkat adik lagi apa? Kak Tulus? Hah? Oh, siapa tahu ya kan, butuh suara cowok ya kan. Tulus butuh abang. Oke, kita ngobrolin album kedua. Ya. Ini album kedua ini judulnya Berbunga. Oke, boleh cerita nggak sih kenapa berbunga? Kenapa berbunga? Perasaan kamu kah atau apakah gitu? Benar, berbunga tuh sebenarnya lebih ingin menggambarkan rasa semangatku dalam mencari diriku sendiri, mengenal diriku sendiri gitu. Dan tadi udah nungguin cari siapa ya gitu. Berbunga untuk mengenal diriku sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditarik sedikit ke belakang, albumnya terinspirasi dari kisah patah hati dan jatuh cinta. Oke, patah hati dan jatuh cinta ceritanya. Benar, patah hati dan jatuh cinta. Setelah mengalami patah hati dan jatuh cinta, aku jadi ngerasa aku jadi bisa lebih memahami diriku sendiri gitu. Dan tersadar bahwa rasa patah hati dan jatuh cinta yang aku kira dulunya adalah rasa yang biasa aja gitu, ternyata itu rasa yang penting dan harus diapresiasi supaya aku bisa maju ke depan gitu. Gitu. Berarti pernah ngalamin patah hati ya? Pernah. Kak Fadi? Oh. Saya sering. Aduh. Sering. Ya dia gitu lagi. Iya dong, jangan sering-sering. Tapi masalahnya kamu bagus, kamu patah hati jadi lagu. Lah kita kagak ada jadi apa-apa. Pasti ada. Maksudnya kayak mungkin kalau aku kan di iniinnya ke lagu, ke album gitu. Kak Fadi jadi di foto. Oh iya. Oh ya, asam lambung. Ya, makasih lo diingetin. Tuh obat GERD gue banyak banget tuh. Gitu. Pikiran. Kalau GERD pikiran kan bener kan? Bener pikiran. GERD biasanya dari pikiran. Wah, dia tahu juga ya berarti ya. Tapi dulu sampai GERD juga pernah? Aku enggak GERD. Oh, berarti masih belum terlalu dalam banget tuh cintanya. Siapa yang buat kau sakit hati itu? Ada sebenarnya nggak bikin sakit hati, cuman aku menuliskan lagu untuk dia di album Berbunga. Lumayan banyak lagu tentang satu sosok ini di album Berbunga. Siapakah dia? Masih sering kontak kamu kah? Kita selengkat aja apa? Kita masih baik-baik aja kok. Oh, baik-baik aja. Oke, kalau baik-baik aja. Kirain udah berasa kayak abang-abangannya dia nih. Iya kan? Aman ya? Aman. Oke. Ada judul lagu kamu, judulnya itu adalah Zona. Ya. Siapa dia? Ini Zona apa Zona nih? Zona kan? Zona. Iya, maklum orang Sunda gitu kan. Zona dikiranya Zona gitu kan. Zona. Ini nama orang kah atau? Iya. Sebenarnya Zona sih kalau di lagunya jadi emang kayak nama orang, tapi sebenarnya Zona tuh satu bentukan
nama yang memang aku pilih untuk ada di lagunya, tapi sebenarnya itu tuh terinspirasi dari ceritaku mengenal banyak orang. Banyak orang ya. Banyak orang. Bukan si Jonathan ini kan? Bukan. Bukan. Oke. Ya namanya juga ngetes siapa tahu bener ya nggak? Oke, jadi kamu pilihlah nama karakter ini. Betul. Gitu. Ceritanya sebenarnya terinspirasi dari orang-orang yang mampir di hidupku. Ada yang mampirnya lama tapi hilangnya juga pamitannya baik-baik aja. Ada yang mampirnya cepet tapi lebih buat belajar banyak gitu. Oh, mampirnya yang selewatan itu tuh yang kadang-kadang bikin dalam ya. Benar. Gitu. Kenapa lu ngangguk-ngangguk? Lu mah selewatan mulu. Nin. Jadilah sesuatu, ya kan? Oke, dari album kedua ini. Ya. Kan ada berapa lagu total? Ada 10. 10 lagu. Yang paling sulit untuk kamu buat lagu yang mana? Yang paling sulit kalau dari proses rombak itu salah satu lagu judulnya Luar. Kenapa perombakannya banyak? Perombakannya banyak karena sebenarnya lagunya udah ditulis dari 2022. Aku juga baru nyadar sekitar 3-4 bulan lalu ngelihat voice note-nya di ponsel. Oh, ini ada tanggalnya. Bener, ya. ada Oh tanggalnya. iya. Ternyata nulisnya udah dari 2022, tapi akhirnya baru jadi ditulis di 2024 diselesaikannya karena lagi-lagi aku kesulitan memilih lirik yang pas dengan melodinya gitu. Oke. Aku ngerasa sebelumnya di 2022 liriknya tuh kurang tajam, jadi kira nggak baru kamu rilis lah ya ibaratnya. Bener. disimpan dulu. Betul. Gitu. Tadinya Terus 2024 di bring back lagi. Benar. Tadinya mau dipakai untuk album pertama justru, cuman rasanya kayak belum oke ya. Kira ditahan sampai album kedua. Oke, kalau misalnya dari lagu yang cepat prosesnya? Yang cepat. Si Jonah ini nih. Enggak. Jonah lumayan cepet sih. Iya kan? Jonah dan Mawar. Jonah tuh berarti karakter yang lebih bentar mampirnya terus susah lupain. Campur. Pokoknya tapi Kayak entitas ya, campur ya. Kayak hantu dia. Sering nge-ghosting ya dia? Ya beberapa kali. Oke. Gitu. Sekarang dia udah jauh di tempat lain. Makanya lagunya bercerita tentang kerinduan gitu. Oh, dia udah punya kekasih kah? Oh nggak tahu ya. Oh nggak Kita tahu. sih Kan tadi katanya masih baik. aja sih. Katanya. Masih baik-baik aja. Cuman aku juga nggak tahu dia sekarang kehidupannya gimana. Umurnya jauh? Nggak sih harusnya. Beda 2 tahun ya? Ini kan cerita campuran. Oh iya campur. Oh iya bener. Campuran guys, jangan lupa itu campuran. Tapi kan ini album udah rilis nih. Ya. Dia sempat ngechat nggak kayak ini kamu cerita tentang aku ya gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Karena mungkin ceritanya campuran, jadi ada yang... Apa di blok nih WhatsApp dan IG-nya? Semoga sih enggak ya. Sejauh ini sih kayaknya enggak. Oh enggak. Oke. Masih aman. Masih aman. Lagu favorit kamu di album Berbunga ini apa? Sekarang Puspa. Oh dia ini ya apa? Sekarang Puspa berarti kemarin-kemarin sempat kayak gue lagi suka lagu ini nih gitu. Iya bisa gitu banget. Padahal gitu banget. Lu yang buat ya padahal ya. Bisa. Karena kan lagi-lagi kan itu biasanya netizen atau pendengar Iya. kayak misalnya aku lagi suka lagu Kota nih terus nanti kan kita netizen kan kita yang ngedengerin gitu ternyata musisi yang punya lagu pun bisa begitu ya sama lagunya ya. Bisa. Aku sering gitu kok. Nanti mungkin sekarang ngomongnya Puspa. Kalau kemarin pas di studio aku seneng banget dengerin Luar. Tapi sekarang sukanya Puspa. Oke, Puspa ini ceritanya masih sama juga? Masih Puspa ceritanya tentang jatuh cinta yang rasanya bagaikan ada ratusan bunga bermekaran di dada gitu. Cie. Aduh. Ketutupan tuh ada ratusan bunga di dada ketutupan tuh. Ya kan? Ya juga ya. Bukan. Kayak lu beli bucket aja yang 100 bunga aja udah nutupin badan. Badan dia sekecil ini. Ketutupan lah gitu. Oke, kalau kita ngomongin nih, yang namanya musisi pasti akan ada tour. Ya kan? Ada tour kemana lagi nih gitu. Kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada tour bareng Kunto
Ya kan, terus ada sama siapa lagi? Bareng sama Sama Tulus juga. Sal, sama Gita. Sal ya gitu. Nah ini bareng sama musisi-musisi senior gini nih, gimana nih perasaan kamu? Kamu paling kecil berarti di situ ya? Usianya ya. Ya usianya. Senang banget karena aku keempat pemusik ini aku dengerin karyanya juga di mana-mana gitu. Pertama kayak It Gitaf, kita bulan debutnya bareng. Kak Tulus, kita berkarya bareng. Kak betul. Aji, aku dengerin lagunya dari SMA. Terus Kasal juga aku dengerin lagu-lagunya dari album pertama. Jadi punya kesempatan untuk ada di satu panggung, diskusi sama mereka itu senang banget. Nervous gak sih bareng-bareng sama mereka? Ada nervousnya. Ada ya? Nervousnya. Tapi ternyata pas ngobrol, ya lebur aja gitu. Yang paling seru di antara itu, kecuali Tulus ya, Tulus kan abang lu, ya kan, kecuali Tulus gitu kan. Yang paling seru ngobrolnya sama siapa? Paling rame sih Kak Aji sih, Kunto Aji. Oh iya. Orangnya memang suka ngelucu. Ya emang kocak dia. Kocak. Baik lagi. Baik. Kakak kelas gue tuh di SMA 9 Jogja. Oh, Mau bilang bohong, mau bilang bohong. Enggak. Telepon Kunto Aji kalau nggak percaya. Dia kakak kelas gua kelas 2, dia kelas 3. Nggak percaya, astagfirullah, muka gue emang muka pembohong gitu. Ya, tadi aku bilang, Kak Fadi orang Jogja. Oke. Bisa lah Siti. Oh tadi makan siang kita gudeg loh. Iya enak banget. Mau? Masih ada nggak? Aku suka. Ya oke. Awal tur prosesnya gimana nih? Awal tur prosesnya, jadi sebenarnya idenya memang berangkat dari 321 dari manajemen. Dan manajemen punya ide untuk sebuah tur kolaborasi. Akhirnya singkat cerita ditentukanlah tadi kelima It Gitaf, Sal Priadi, Kunto Aji, Dere dan Tulus. Ya udah kita coba akhirnya ketemuan, bahas ide ini bisa nggak ya dilanjutin bareng. Ternyata pas dari kita ketemuan aja itu memang udah ada sparknya gitu di situ. Pas ketemu bareng tuh ketemu kita kayak energinya memang udah satu dan kita memang ngobrolnya nyambung gitu kalau ngobrolin lagu-lagu gitu. Dan akhirnya jadi berlanjut dan jadi turnya gitu. Itu berapa kota sih kalau boleh tahu? 4 ya? 4 ya Kak. 4 kota ya? Sejauh ini 4. Kita akan ada rencana. Nambah lagi nggak? Akan ada. Akhir tahun ada rencana ke Malaysia. Wih, seru banget. Seru banget. Untuk fans-fansnya Dere di Malaysia jangan lupa tuh ya. Saradik Malaysia juga nonton Dere nih, ya. Ada fansnya gue di sana juga banyak tuh. Oke, ini selanjutnya. Ini kan lagi rame. Sebenarnya ramenya ini beberapa minggu yang lalu lah. Oke. Gitu, sempat rame di sosial media. Ada postingan rider seorang penyanyi. Ya kan, sempat viral juga tuh, ya kan. Wah, masa sih ridernya penyanyi ini sampai ada ini itu gitu. Nah, salah satunya Mas Ariel Lasso komentar gitu. Kalau bisa tuh rider kita tuh jangan ngeribetin, apalagi senior gitu. Nah, kita pengen tahu nih, Dere tuh ridersnya apa nih? Dere ridersnya air putih. Ya wajib kok nggak seret. Gitu. Bener Air juga. putih udah siapin. air putih aja. Air putih apapun. Air putih apa? Air ngegolak juga air putih bisa ya? Ngegolak. Ngegolak apa? Direbus sampai mateng. Cenah orang Sunda tadi katanya temen-temennya. Apa itu Ngegolak itu manasin air sampai mendidih. Itu makasih mendidih ngegolak. Ya oke. Air putih terus. Air putih terus roti buah. Udah. Hah? Tisu. Oh ya keringetan. Iya. Itu mah bukan riders ya, itu mah emang wajib disediain sama IO kayaknya gitu. Nggak ada gitu yang apa gitu yang roti. Rotinya spesifik. Aku memang suka roti-rotian. Jadi aku juga minta tolong disiapkan roti karena sebelum manggung pasti aku suka nyarinya tuh roti gitu. Nggak tahu kenapa spesifik roti. Enggak. Cuy, roti buaya seret cuy. Dilak-lakan kemarin roti ulang tahun gue buaya seret gue. Roti apa boleh tahu? Macam-macam sih yang
Pokoknya roti-roti yang lembut lah. Yang nggak pastry gitu. Oh, justru nggak pastry. Nggak pastry. Berarti kayak croissant gitu kurang masuk ya? Enggak, suka tapi nggak untuk sebelum manggung. Itu ada tuh roti kita yang isinya bakso ayam sama bakso daging. Roti bakso ayam enak banget sih. Iya kan? Jauh tapi belinya di dalam Sutra. Ya aku tahu deh. Kamu Enak tahu tuh. ya? Tahu kan? Iya. Iya. Kan bedanya cuma berapa tahun kita. Oke, kalau misalnya makanan kesukaannya Dere apa? Makanan kesukaanku salah satunya roti. Oke, emang sukanya roti Aku dia ya? suka roti. Terus jeroan. Yes. Apa? Ati, ampla, usus, babat. usus. Weh, soto Betawi cocok sekali tuh. Aku suka banget soto Betawi. Gak kelihatan dia suka jeroan, makanan favorit. Enak. Enak, emang enak. Iya kan? Paru. Paru. Aduh, mau paru yang agak basah, yang agak kering. Tuh. Menu kita malam ini apa? Ya, kalau nggak, jadi kita bisa request di sini mbaknya. Jago lagi masaknya. Ih, kayak enak deh. Ya udah nanti main lagi kesini ya. Iya mau. Kita buatin yang pakai jeroan semua gitu ya. Oke, roti, soto Betawi, terus apa lagi? Lidah aku juga suka. Weh, sate Padang cocok berarti ya? Sate Padang suka. Ya kan? Si Ajo itu atau apa gitu ya? Suka. Makanannya ternyata tidak ada pantangan kan, biasanya penyanyi kayak nggak boleh makan apa gitu, takut pita suaranya gitu kan. Enggak sih, aku ada. Manis-manis sih. Manis-manis ngurangin kalau mau manggung karena pasti bikin tenggorokan agak gatal. Tapi lain dari itu aku suka semua makanan kecuali pedas. Oke. Lebih suka berdiam di kamar atau main di luar kalau kamu? Berdiam di kamar. Karena bikin musik sih ya. Karena benar bikin musik, nikmatin hujan dari kamar. Nah ini kalau lagi musim kemarau gini gimana hujannya? Iya juga sih. Kagak, gini. Jadi gue mau cerita. Gue ini kan sulit tidur. Oke. Ya kan. Jadi waktu itu sempet ada yang ngasih tahu kalau nggak pakai vitamin, coba dengerin hujan. Nah kata gue kagak hujan, kagak ada di YouTube katanya gitu. Oke, nyalain. Ternyata bener 32 jam suara hujan. Dari mulai gerimis, lebat, ada petirnya selesai, ke gerimis lagi tuh. Cobain, oke, hari pertama enak ya gitu, set tidur. Pas sudah seminggu kagak ngaruh. Karena udah terbiasa, hujannya bohong nih gitu. Iya sih, tapi sempat tenang nggak? Memang hujan agak iya bikin. Iya sih benar, hujan tuh bikin tenang sih. Iya. Gitu, cuman nggak tahu ya kalau dengerin hujannya di Jakarta tuh nggak tenang. Oke. Karena abis hujan banjir pasti. Oh iya. Iya. Bikin nggak tenang kalau hujan di Jakarta. Jadi agak, aduh gimana ya gitu. Mau keluar rumah, ya udah banjir gitu. Kalau hobi selain bermusik, dari apa? Hobi selain bermusik, jalan kaki. Aku beneran suka jalan kaki. Ini bukan lari ya? Bukan lari. Jalan kaki aja. Jalan kaki sendiri, bareng-bareng. Pokoknya jalan kaki sejauh-jauhnya. Kalau kadang suka mikir kalau di Jakarta suhunya lebih rendah, pasti aku senang banget jalan kaki. Kayak misalnya lagi jalan-jalan luar negeri kayak 22, 25 gitu ya. Pasti nyaman gitu kan. Iya, benar-benar. Gue juga sempat kepikiran sih kayak, aduh pengen pergi pedal gitu, jalan kaki gitu kan. Ini baru keluar rumah, najis, panas banget gitu kan. Gak jadi deh. Kayak, ya Allah gitu kan. Ini matahari lagi diskon apa ya, deket banget rasanya gitu kan. Oke, kamu lebih prefer ke mall atau ke alam? Ke alam. Tapi kan anak-anak usia kamu tuh sukanya nongkrongnya kamu suka nongkrong gak sih sama teman-teman? Aku suka nongkrong. Untungnya teman-temanku juga lebih suka duduk-duduknya di luar gitu. Kalau bisa kayak misal di Jakarta gitu, kita akan cari tempat yang bisa duduk-duduk di rumput atau kayak bisa jalan kaki sore-sore gitu. Oh, temen-temennya satu ini ya, energi ya, satu frekuensi ya. Senang. Gitu. Ya. Oh, ada ya kayak gitu. Ini nggak satu frekuensi nih. Ini senangnya lari. Yang sebelahnya senangnya godain yang lari. Mencoba untuk satu frekuensi. Yang sebelahnya jajan. Aku juga
juga suka jajan. Iya tahu kan tadi jeroan. Wah soto Betawi kita harus nyobain karena soto Betawi kita tidak pakai santan. Pakai susu. Hah? Iya sih. Iya suara gue jelek banget Ge. Tapi kalau ngomongin suara, ada nggak tips khusus nih dari Dere? Ya. Gimana cara menjaga suara tetap bagus? Tidur cukup itu sangat penting. Susah. Tadi pagi aja pulang syuting jam 3.15. Baru tidur abis sholat subuh. Bangun tadi pagi banget. Jam 11. Itu sudah pagi buat saya. Iya, oke. Ya, sudah pagi itu susah itu ya. Oke, tapi benar, tidur tuh bener banget. Karena apalagi kurang tidur tuh suara kadang-kadang bangun suka serak. Iya, benar. Gitu. Terus bikin setidaknya di aku kalau tidurnya kurang itu gampang ngos-ngosan. Jadi gampang deg-degan gitu. Olahraga maintenance juga gak sih kamu olahraga selain Iya, jalan itu? Nah benar, dan itu jadinya karena biasanya kalau tidurnya kurang olahraganya juga stamina jadi berkurang kan. Jadi memang salah satu yang aku lakukan adalah tidurnya dijagain cukup. Jadi kalau mau nyanyi dan sebelum nyanyi mau olahraga itu olahraganya fit, pas nyanyi udah kayak aku siap gitu. Nah ini kalau ngomongin tentang tadi kan kamu sempet tour ya, tour sama beberapa musisi. Udah gue bilang itu musisi hebat-hebat semua di Indonesia, ya kan? Tapi ada nggak sih kamu kayak kepengen yang belum kesampaian misalnya, aku tuh pengen banget punya project bareng sama musisi ini gitu. Indonesia dulu deh. Ada nggak yang kamu? Siapa? Kakak kelas Kak Fadi, Kunto Aji. Tuh, Ji. Hah? Pak RT denger ya? Untuk Aji pengen apa banget. Kolaborasi, featuring atau pengen nulis lagu. Nulis lagu bareng. Oke, ini Kunto Aji abis masukin highlight ya. Kita tag Kunto Aji. Kaji gitu. Oke, upcoming projectnya dari seorang Dere apa nih? Aku lagi mau mulai balik lagi ke studio untuk album ketiga. Belum tahu. Oh belum tahu, oke. Banking lagu aja. Oh banking dulu. Oh ini waktu-waktu liburnya tuh dipakai dengan berkarya tetap ya? Karena sebenarnya kalau melakukan apa yang kita suka dari hati, rasanya sih nggak kayak kerja, ya kan? Tidak seperti anak umur 23 tahun ya. Sangat bijak sekali. Benar-benar setuju sih. Tuh. Apa yang kamu lakuin dari hati itu rasanya jadi tidak seperti kerja seperti benar. Itu. Oke, boleh dong sedikit. Ini kan tadi aku ngeliat ada piano ya? Oh ya? Yang ini ya? Itu organ gitar. Ini saxo. Gitar yang sering kamu bawa kemana-mana? Betul. Manggung pakai ini juga? Manggung pakai ini. Oh jangan taruh di bawah tadi mestinya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Apa dong. Boleh dong. Harus Pak. Bagaikan langit senja, matamu bercahaya indah, panorama paling indah di dunia. Nada di suaramu saat kau berbisik kepadaku, menggelitik merasuk dalam jiwaku. Dari ujung kepala hingga ujung kakimu, 6 warna berbeda, magnetik aura dirimu, tarik aku buat jatuh, indahnya di mabuk cinta. Bagaikan 1000 puspa bermekaran, ramai hatiku bagai berpesta pora, indahnya di mabuk cinta. Bagaikan 1000 puspa bermekaran, 1000 puspa bermekaran. Gila auranya beda. Thank you so much. Dere. Sekian. After credit. After credit. Yang di album kedua lagi.
lagu judulnya Mawar, tentang orang yang aku kira dia akan menghabiskan banyak waktu denganku, tapi ternyata dia datang cuma karena nyamannya aja. Sikat. Menawan bagaikan mawar yang merekah dan duri-durinya kau penuh waspada, kau bangun tembok yang setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Apa maumu datang padaku bila memang kau tak mau? Aku buka hatimu untukku, apa yang kau inginkan dariku. Katakanlah sejauh mana kau inginkan hatiku. Ku mulai ragu menunggu bila nyaman yang hanya ingin kau punya. Mungkin tak sadar ku sudah menyambut patah hati. Tolong katakanlah padaku, ku terlanjur jatuh cinta.